الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya kita hari ini dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berangkat menuju kota Makkah Al-Mukarramah. Ya, sebelum kita melanjutkan perjalanan kita menuju Makkah, kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga perjalanan kita ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke Makkah dengan selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Bismillah tawakkaltu ala Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah majraha wa mursaha. Bismillah majraha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Inna la rabbi laghafurur rahim. Subhanalladzi sakhkhara lana هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu calon jemaah umrah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selesai sudah kita berada di kota Madinatul Munawwarah. Ya, kita dengan rasa sedih hati ya meninggalkan kota yang sangat indah ini ya, sangat mulia ini. Ya, kenapa kota ini sangat indah, mulia, tenang kita berada di tanah suci ini, di Madinah ini, karena di sini ada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perjalanan kita menuju kota Makkah Al-Mukarramah mungkin 6 jam ya, 6 jam insyaallah kita tiba di Makkah. Ya, nanti di Masjid Bir Ali ya, kita semua rombongan yang ibu-ibu sama-sama masuk ke masjid ya, masuk ke masjid, sholat sama-sama, kembali ke bis sama-sama, karena bukan di Bir Ali, juta orang di situ. Nah, jangan sampai shal ID card tidak kita pakai, itu wajib ya kita pakai, karena ini adalah pengganti identitas kita sebagai jamaah umrah, pengganti paspor ya. Ini adalah ID card. Kita nggak tahu, walaupun kita masih muda, walaupun kita sehat, tiba-tiba terjatuh. Pernah terjadi jamaah umrah terjatuh, sakit, stroke, dia tidak pakai ID card. Jadi polisi tidak tahu mau mengantarkan jamaah itu kemana. Jadi ini memang betul-betul wajib bagi kita pakai ya. Dan nanti sampai di Masjid Bir Ali ya, sesuai dengan yang saya sampaikan tadi di lobi hotel ya, kita sholat. Yang pertama sekali kita sholat tahiyatul masjid. Apakah sudah sholat zuhur semua? Ya. Jadi sholat zuhur kita sudah semua, karena kita ya sepakat tidak jamak ya. Ya, tidak jamak, kita laksanakan sholat zuhur di Masjid Nabawi. Dan nanti di Masjid Bir Ali kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Yang kedua sholat sunat ihram. Setelah sholat sunat ihram, baru kita kembali ke bis. Niatnya itu di dalam bis. Nanti niat sama penting niatnya, niat umrohnya ya. Jadi Bapak Ibu, untuk larangan-larangan umroh ini sebentar lagi kita akan jatuh niat ya. Sebentar lagi kita akan berniat untuk melaksanakan ibadah umroh. Larangan-larangannya yang pertama sekali untuk bapak-bapak, pakaian hanya 2 helai kain ini ada di badan kita ya, 2 helai kain putih. Jika ada celana dalam yang belum kita pakai, topi, kita biasa pakai topi ya, peci sholat, simpan baik-baik. Nah, itu langsung dibuka. Nah, bapak dibuka juga ya, karena nanti lupa. Nah, langsung dibuka pecinya, simpan dalam tas. Kalau ada celana dalam ataupun pakaian selain 2 helai kain ihram, dibuka. Ya, kalau nggak buka di sini, nanti begitu turun kita buka di masjid sebelum kita melaksanakan sholat sunnah. Begitu juga ibu-ibu
ya, yang rambut ya, kita biasanya wanita Indonesia ini rambut dijaga, jangan sampai rambut itu ada yang keluar dari jilbab. Ya, pakai dengan sempurna ya. Untuk perempuan selain rambut, aurat ya, ambil wudhu itu di tempat yang tertutup. Ya, tangan kita ini aurat ya, kaki kita aurat. Jadi ambillah wudhu di tempat yang tidak ada mahramnya. Tidak boleh memakai wangi-wangian, tidak boleh memakai tisu basah. Tisu basah itu mengandung aroma ya, aroma wangi, jadi jangan dipakai. Tidak boleh memakai sabun, tidak boleh memotong kuku. Ya. Ibu-ibu ada bawa sarung tangan? Nah, kalau ada, nanti setelah wudhu, bagi yang udah ada wudhu, langsung dipakai. Nah, ya, langsung dipakai. Tidak boleh memakai make up, tidak boleh memakai apa lagi? Sepatu, saffron, muka itu juga tidak boleh dipakai. Yang berjenis bau, minyak kayu putih, krim kaki itu tidak boleh dipakai ya, selama kita berada dalam keadaan ihram. Laki-laki cincin boleh ya, karena dia tidak berjahit. Jam boleh ya. Jam itu bukan pakaian bagi kita, tapi adalah atribut ya, atribut yang kita pakai. Tas samping ini kan berjahit. Kalau berjahit otomatis kita tidak bisa pakai. Ini bukan pakaian bagi kita ini. Ini adalah atribut, syal dan ID card. Tidak boleh mengacak-ngacak rambut. Ya, jatuh rambut kita kena kafarat. Tidak boleh menutup kepala dengan kain ihram yang ada di badan kita. Untuk laki-laki ya. Ustaz, kepanasan, tutup. Nggak boleh. Ya, kepala ini kita tidak boleh tutup, baik dengan kain ihram maupun dengan yang lain. Tidak boleh. Silakan. Boleh. Misalnya kita mau ke kamar mandi, dibuka kain ihramnya. Ya, boleh dibuka, ya. Tapi jangan ketukar dengan handuk. Karena kain ihram sama warnanya dengan handuk. Ya. Jangan tertukar. Tidak boleh apa lagi? Jenggot ya, kalau kita kan biasa ada jenggot, gatal, garuk, jatuh jenggot itu kita kena kafarat. Ya. Jadi sama-sama kita jaga, sama-sama kita berdoa kepada Allah, semoga semua larangan-larangan ini bisa kita jaga dengan sempurna. Nah, apabila nanti kita melanggarnya, jadi disampaikan kepada kami sebagai pengurus, sampaikan, Ustaz, saya tidak sengaja. Semua kita tidak sengaja. Kalau sengaja, yang tidak mungkin kita melaksanakannya karena sudah diingatkan. Nah, jadi harus ditunaikan kafaratnya. Apa saja Ustaz kafaratnya? Yang pertama sekali, kita bisa memotong kambing, dam ya, dam kambing. Satu ekor kambing itu harganya 400 real paling murah. Tapi karena perjalanan belinya itu butuh uang lagi, jadi 500 real. 500 real kan mahal ya, mahal. Kita semua tidak sebagian dari kita mungkin tidak mampu ya. Nah, itu salah satu kafarat yang harus kita bayar ya, dam. Yang kedua, berpuasa berturut-turut 3 hari sebelum pulang. Ustaz, kita puasa di kampung boleh? Nggak boleh. Wajib berpuasa selama ada di sini di tanah haram. Kita dalam melaksanakan ibadah umroh nggak mungkin kita berpuasa 3 hari berturut-turut. Itu juga salah satu berat ya bagi kita jemaah umroh. Dan ketiga, kita memberikan makan anak yatim. Memberikan makan anak yatim ini 6 orang ya, 6 orang selama 6 hari kalau nggak salah saya. Itu pun harganya sama kayak harga kambing. Nah, jadi semua larangan yang semua larangan dan membayar kafarat itu sama-sama memberatkan bagi kita. Jadi sama-sama kita jaga
jangan sampai kita melanggarnya. Ya, yang kedua apa namanya? Nah, Yes. cerita soal perjalanan Ustaz. Apa yang ada yang siapa tahu oh ini Ini kota Madinah ini. Ini masih Madinah Ustaz. Ya, ini masih Madinah. Kota Madinah ini dulunya bukan Madinatul Munawwarah namanya, yaitu namanya kota Yathrib. Ya, sejak datangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah ini, diubahlah namanya oleh Rasulullah menjadi kota Madinatul Munawwarah, yaitu kota yang bercahaya. Jadi kota Madinah ini juga salah satu kota yang paling tempat transaksi buah-buahan, perdagangan. Ya, salah satu kota perdagangan yang sangat luar biasa dulu. jadi sini perkebunan pertanian di mana Ustaz? Perkebunan karena kita di tanah haram, yaitu di perbatasan antara tanah haram dan tanah suci. Tanah haram itu tanah haram yang ada di kota Madinah. Dan tanah haram di Arab Saudi ini ada dua, Madinah dan Mekah. Besarnya kalau nggak salah saya 30 kilo persegi. Itu tanah haram. Jadi penduduk Arab Saudi ini banyaknya di luar tanah haram. Kalaulah mereka berbuat dosa, mereka tidak melipat gandakan dosanya. Ya, tanah haram kan apabila kita berbuat kebaikan, Allah lipat gandakan kebaikan, begitu juga dengan dosa. Ya, kita sholat saja, salat zuhur berjamaah di masjid, kita mendapatkan pahala 1000. Ya, 1000 kalau di Madinah. Kalau di Mekah itu kita mendapatkan pahala 100.000. Begitu juga dengan dosa yang kita buat. Ya, makanya kita masuk ke tanah haram ini jaga adab-adab. Nah, dengan adab-adab ini kita tidak melanggar ya aturan-aturan yang sudah ditentukan di tanah haram. Insya Allah sampai di Masjid Bir Ali nanti akan kita bagikan air ya, karena tadi tidak sempat beli. Kita beli di di Masjid Bir Ali air dan snack insya Allah. Nah, kita bagikan di sana insya Allah. Ini banyak penduduknya. Berarti ini bukan tanah haram. Ini masih tanah haram. Nanti akan saya tunjukkan mana perbatasan tanah haram. Dia ada tugu ya, antara tanah haram dan tanah halal. Masjid Bir Ali juga salah satu tanda perbatasan. Nah, Masjid Bir Ali ini setelah Bir Ali langsung tanah halal.